Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Batak Islam. Silahkan di subscribe bagi yang belum subscribe supaya channel ini berkembang. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi resmi mengganti istilah Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Basuki mengatakan bahwa perubahan itu merupakan usulan dari umat Kristen, Protestan, dan Katolik. Nomor 4, akan ada perubahan nomenklatur atas usulan dari Kementerian Agama terkait dari istilah yaitu Isa Al-Masih akan dirubah menjadi Yesus Kristus. Untuk itu Kementerian Agama akan menyusun usulan Perpres Peraturan Presiden untuk perubahan nomenklatur yang dimaksud. Sebelum ini siapa yang membuat nama Isa Al-Masih berada di acara-acara kekristenan? Tentu mereka sendiri. Mereka membuat wafatnya Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih di kalender mereka. Islam tidak memperingati tentang Isa Al-Masih. Bahkan gereja mereka juga mereka namakan gereja Isa Al-Masih. Padahal Isa Al-Masih tidak ada di Alkitab mereka. Yang ada adalah Yesus Kristus. Seharusnya dinamakan gereja Yesus Kristus, bukan gereja Isa Al-Masih. Kenapa mereka melakukan ini? Tentu tidak jauh dari program kristenisasi. Mereka ingin mengatakan bahwa Alkitab mereka adalah Injil yang dimaksud oleh Al-Quran. Terus Yesus yang mereka yakini itulah ada Isa Al-Masih. Tetapi kenapa sekarang mereka berbalik mengatakan bahwa Isa Al-Masih bukan Yesus Kristus? Karena mereka sudah kewalahan menghadapi debater-debater Muslim di YouTube. Di sini kita tampilkan Pendeta Yakubus Sulistyo. Yakubus Sulistyo mengatakan bahwa keputusan pemerintah itu sudah tepat. Kemudian Yakubus Sulistyo mengatakan bahwa kata Allah di Alkitab juga harusnya diganti. Karena tidak ada kata Allah di Alkitab, baik di original teks bahasa Yunani maupun di bahasa Ibrani. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakubus Sulistyo. Jadi sudah tepat jika pemerintah mengubah nama Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus yang nama aslinya adalah Yeshua HaMashiach. Seharusnya bukan hanya soal nama Isa, tetapi juga nama Allah dikembalikan menjadi Yahweh, karena umat Nasrani itu sesungguhnya tidak ada Allah. Karena dalam kitab sucinya Nasrani berbahasa Ibrani maupun berbahasa Yunani, bahkan dalam bahasa Inggris pun tidak ada kata nama Allah. Bahkan tidak ada orang Nasrani yang berdoa di dalam nama Allah. Jadi umat Nasrani yang mempertahankan nama Allah itu tidak ada dasar teologianya. Sekarang mari kita buktikan. Kita pergi ke Alkitab Sabda di internet. Kita ketik Alkitab. Keluar Alkitab Sabda. Kemudian kita ketik kata Allah. Nah, ini udah keluar semua kata Allah di Alkitab. Kita pilih salah satu. Di Yohanes 3:34. Kemudian kita cari yang kata Allahnya. Kita klik. Keluar Theos. Nah, ini membuktikan bahwa di original teks Alkitab yang tertulis adalah Theos. Kemudian Theos ini mereka terjemahkan menjadi Allah di terjemahan Alkitab bahasa Indonesia.
Itu di Perjanjian Baru. Sekarang kita coba di Perjanjian Lama. Kita ketik 1 Raja-Raja 12 ayat 22. Kemudian kita ke kata Allahnya. Kita klik nomor 0430. Kita tunggu. Kemudian keluar kata Elohim 0430. Berarti kata Elohim di original teks Perjanjian Lama diterjemahkan menjadi Allah di Alkitab. Mereka banyak mengambil istilah dari Islam di kitab mereka, seperti Alkitab. Ini berasal dari Holy Bible. Kalau bahasa Inggrisnya Holy Bible. Kalau bahasa Ibraninya Bible. Kalau bahasa Yunaninya Biblos. Ini diambil dari Al-Quran. Kata Alkitab itu diambil dari Al-Quran. Kemudian Injil. Injil juga tidak ada di Alkitab mereka. Mari kita buktikan ke Alkitab Sabda. Kita ketik. Kemudian keluar Alkitab Sabda. Kita masukkan kata Injil. Injil. Kemudian keluar semua kata Injil di Perjanjian Baru. Kita pilih salah satu. Satu Korintus 9:14. Kemudian kita ke bawah, kita cari kata Injil. Ini ada di 2098. Kita klik. Kemudian keluar Euangelion. Jadi di teks Greeknya, di teks Yunaninya, nama kitab mereka adalah Euangelion. Kemudian Euangelion itu diterjemahkan menjadi Injil di kitab bahasa Indonesia. Kemudian kita coba sekali lagi di tempat lain. Di 1 Filipi 1 ayat 5. Kita cari nama Injil. 2098. Kita klik. Nah, ini dia. Keluar juga Euangelion. Jadi Euangelion ini diterjemahkan oleh Lai ke bahasa Indonesia menjadi Injil. Injil itu diambil dari mana? Diambil dari Al-Quran. Diambil dari istilah Islam. Kekristenan lebih tua dari agama Islam. Mereka juga mempunyai kitab yang ditulis dalam bahasa Yunani. Kemudian mereka juga mempunyai Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Karena Yesus juga kan berbahasa Ibrani, bukan berbahasa Yunani. Tapi urusan mereka lah itu. Mereka punya istilah dari kitab mereka. Seharusnya mereka menggunakan itu dengan percaya diri. Seperti Tuhan ya Theos, Yesus ya Yesus Kristus. Euangelion ya Euangelion. Jangan diambil dari istilah agama lain. Seperti Allah itu kan dari Al-Quran. Kenapa dibuat di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia? Seperti Injil, itu juga di Al-Quran. Kenapa itu dijadikan menjadi nama kitab mereka di terjemahan? Padahal di Alkitab aslinya nama kitab mereka ada, nama Tuhan mereka juga ada, Roh Kudus juga itu pneuma hagios ada, tapi mereka ambil dari Roh Kudus. Roh Kudus itu istilah dari Al-Quran, istilah dari Islam. Sebaiknya setiap agama itu menggunakan original teks masing-masing. Terima kasih sahabat-sahabat telah menyaksikan channel Batak Muslim, Batak Islam. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di topik yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.